Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, oke, terima kasih udah hadir di pagi ini ya. Oke, jadi materi sudah saya upload Rebo lalu kayaknya ya, Rebo lalu. Eh, tapi ini ya materinya Bu Budi juga ini kalau supaya maksimal dilihat juga gitu ya. Kan ada materi yang di sharing itu yang ada animasinya gitu ya untuk deterministik ini ya, finite automatanya ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan langsung via chat. Sambil menunggu ada pertanyaan, mungkin saya ini ya, apa namanya, jelasin yang ini ya. Jadi kalau deterministik automata itu yang ini ya, yang gerakannya bisa kita tebak gitu ya. Bisa kita tebak karena sudah ada transisinya terdefinisi dalam tabel gitu ya. Jadi di sini biasanya ada 5 tuple ya. Itu gini ya. Apa namanya key sebagai ini ya, state ya, keadaan ya, keadaan. Terus ini adalah pergerakannya ya, sigma adalah pergerakannya, sedangkan transisi ya, pergerakan dari ini ya, key ke key ya, dari state ke state gitu ya. Intinya kalau ini verticus, ini age-nya gitu ya, kalau dalam apa namanya graph teori ya. Terus key 0 adalah ini ya. Jadinya key kecil itu adalah anggota daripada key besar kan gitu ya, selalu dalam set teori ya. Jadinya ini adalah keadaan awal dan F adalah finalnya gitu ya. Mana key 0 bagian dari key dan F adalah juga bagian dari key. Tapi harus ada yang lain. Nggak boleh F-nya sendirian gitu ya di sini ya. Itu. Nah kan ya. Oke, itu ya. Jadi ini penjelasannya intinya apa namanya dia memiliki ini. Oke, oke ya. Itu ya jadinya di sini ini ya. Apa namanya ada chat ya enggak ya? Oke, ini verticus ya mewakili state sama busur memiliki ini bisa alfabet bisa angka initial state ya satu lingkaran dan final state-nya dua lingkaran gitu ya. Ininya misalnya seperti ini ya ada A B C ya. Ada 0 dan 1 ya. Dan mulainya dari A ya berakhirnya di C gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi di sini ini menyatakan key 0 ya. Sini key 0 ya. Ini sigma 0, sigma 1 gitu ya pergerakannya ya. Sini 0 dan 1 ya. Kalau misalnya ini 01 AB gitu, suka-suka kita ya. Suka-suka kita ngasih namanya nggak mesti AB, CD, nggak mesti 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi suka-suka kita di sana ya. Misalnya awar, kedua, ketiga gitu ya. Pertama, kedua, ketiga gitu juga boleh ya. Berupa gini, jadi bebas ya. Ini karena di sini ada 0 dan 1 berarti 2 ya di sini gitu ya. Di sini ya A, B ya. Jadinya kalau dari A ke A berarti dia muter di tempat. Kalau berpindah ke apa namanya state yang lain berarti berpindah, gitu ya. Terus dari B ke C ya, situ. Berarti dari setelah pindah ke C di 0 dia muter di tempat di C ya. Terus kalau C dia tidak ada muter di tempat dari C B ke A gitu ya. Bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, dari A ya 0 muter di tempat A ya, muter di tempat A. Habis itu lanjut ke B gitu ya, 0, 1 ya. Kalau B dia dari B ya ke 0 dan muter di 1 ya. Terus kalau C 0, 1 seperti itu ya. Ya, jadinya kalau nanti ujian mungkin saya kasih gambar seperti ini ya misalnya pilihan ganda mana yang
mewakili misalnya graf gitu ya, di sana misalnya, dari gerakan mana gitu ya, di sana. Oke, jadinya sini language acceptance ya, sana kalau misalnya dia berakhir di C berarti diterima ya. Kalau misalnya tidak berakhir di C berarti tidak diterima gitu aja ya. Ini misalnya ini bisa kalian ikutin semua idenya. Di sini misalnya nanti kalau keluar ujian, ya kira-kira mana yang merupakan accepted dan mana yang bukan gitu ya. Di sini misalnya 010 dan berawal dari A, ya misalnya itu berawal dari A ya. 0, 1, ya 0 ya, gitu. 0, 1, 0 ya. Gitu. Intinya ikuti jalurnya gitu ya. Jalurnya itu adalah transisinya ya, yang sigma itu berarti berakhir di C berarti diterima gitu ya. Di sini bisa kita lihat tidak mesti berurutan ya, bisa 00, bisa 10 gitu ya. Misalnya 10 dari A ya, 10 ya, berarti berakhir di C juga. Terus kalau C 00 muter di tempat berarti diterima juga gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ini dipakai untuk apa gitu ya? Dipakai untuk apa? Dipakainya itu untuk dari suatu keadaan ke keadaan yang lain gitu ya. Apa namanya? Begitulah cara berpikirnya komputer gitu ya. Jadinya dari satu baris kode ke baris kode lainnya atau dari satu kelas ke kelas yang lainnya gitu ya. Kalau dalam data mining ini dipakai di mana? Biasanya untuk ini ya, rule extractor atau uh, mengekstraksi ciri dari suatu database. Jadinya misalnya A, B, C, D ini ditandai dengan misalnya suhu panas, kelembaban tinggi, dan misalnya di sini tekanan udara rendah gitu misalnya ya. Ini dari sana bisa dipadukan beberapa rule dan dicari berapa supportnya gitu nanti. Silakan ambil mata kuliah data mining ya kalau misalnya tertarik dengan seperti itu. Itu banyak digunakan di Google dan lain-lain untuk dan toko online lainnya untuk ekstraksi ciri daripada ini gitu ya, daripada transaksi dan sebagainya ya. Jadi yang nggak diterima itu yang tidak berakhir di C intinya semua gitu ya. Gitu. Ini saya coba bikin seringkas mungkin ya, seringkas mungkin untuk menggambarkan DFA. DFA masih sederhana emang ya, deterministik. Oke, itu ya. Ada pertanyaan dari sana barangkali? Ya, lewat chat boleh, lewat lewat ini ya, lewat apa namanya, lewat suara juga boleh ya. Mohon kalau bukan bertanya dimatikan ya, biar ini apa namanya. Oke, ya. Jadi seperti itu ya di sini ya. Ini nanti kalau UTS dari ini ya, dari apa namanya, Theory of Computation keluar ya, kurang lebih. Ya. Dan juga tentang derivation ya, sana. Oke, itu barangkali ya. Oke, ada pertanyaan?
total 50-an orang ya tadi ya. Ini ada yang bertanya ya. Mudah-mudahan. Bagaimana gambaran tentang implementasi DFA ini pada suatu kasus yang diselesaikan dengan codingan gitu ya. Ya, jadinya gimana mengimplementasikan ini gitu ya di sini. Oke, jadinya kalau di bahasa pemrograman secara langsung, ya kurang lebih tidak ada ya, tidak ada. Lebih banyak ke ini ya, apa namanya? Kalau ini lebih banyak ke saling panggil kelas gitu ya misalnya ya. Ini dari misalnya kan kalau dalam debugging gitu kan ya, apa namanya? Ketika apa namanya terjadi error itu kan biasanya di disebutkan errornya dari apa namanya kode yang pertama memanggil ini ya memanggil apa namanya suatu kelas gitu ya habis itu baru disebutkan kelasnya terus kalau kelas itu misalnya juga memanggil ini ya memanggil apa namanya yang lain gitu bisa ini ya apa namanya ditampilkan gitu. Jadinya sini kurang lebih saling panggil antar kelas gitu juga bisa. Terus juga tadi kalau pemrograman di sini lebih banyak ke ini ya. Kalau misalnya dalam ekstraksi ciri gitu misalnya ya, ekstraksi pola daripada suatu apa namanya data besar gitu misalnya digunakan juga model ini untuk mengacak gini ya penggabungan ciri untuk membentuk rule gitu misalnya juga banyak di sana ya. Jadi kalau misalnya dalam apa namanya kalau penerapan langsung di pemrograman kan ini ya kayak apa pemrograman berorientasi objek gitu ya misalnya seperti itu ya yang lebih banyak kenanya gitu ya sana. Jadinya di sini kurang lebih itu ya apa namanya misalnya satu function itu apa namanya satu kelas itu memiliki dua function gitu ya function misalnya kan kelas itu biasanya ada inisialisasi gitu kan ya inisialisasi eh, tapi inisialisasinya bisa di bypass juga kan gitu misalnya dengan opsi tertentu itu misalnya bisa langsung ke mengambil salah satu function yang ada di dalamnya aja gitu ya sana jadinya ini menggambarkan suatu alur ya, alur dalam menyelesaikan masalah. Jadi misalnya untuk menyelesaikan satu objek itu harus mengambil dua kelas gitu, tapi dua kelas itu tidak dijalankan secara utuh, tetapi untuk kelas pertama hanya diambil dua fungsi apa namanya di sana aja dari 5 fungsi misalnya untuk kelas kedua misalnya diambil 3 fungsi gitu. Itu bisa juga dibentuk sebagai satu function untuk gini ya menyimpan suatu prosedur gitu ya barangkali. Oke. Itu barangkali ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ya. Jadi kalau automata ini ya, kalau implementasinya langsung ke codingan mungkin agak susah ya. Tapi lebih ke pemahaman algoritma ya, algoritma juga nanti. Jadi ini mirip dengan algoritma ini ya yang berbasis graph seperti decision tree misalnya ya. Itu sangat mirip. Terus genetic network programming ya. Dengan ini juga ya dengan neural network juga sangat mirip ya di sana. Jadinya langkah
kan misalnya dalam neural network ada input layer, ada output layer, di dalamnya ada hidden layer gitu, nanti kalian pelajari gitu ya. Jadinya dalam mendefinisikan suatu kelas itu gimana langkah mengambil hidden layer-nya gitu kan ya. Jadi tergantung jenis neural network-nya ini ya, ada yang harus semua diujikan untuk mendapatkan bobotnya, ada yang juga tidak gitu misalnya. Itu barangkali ya. Ya, jadinya algoritma sama graf lumayan nggak terpisahkan gitu ya di sana. Oke, ada lagi silakan. Ya, nanti kalau UTS keluar soal kayak gini paham kan ya kira-kira ya soalnya ya. Intinya mana yang di-accept, mana yang enggak, terus mana yang merupakan apa namanya transisi yang valid dan mana yang tidak gitu ya. Nah, lebih seperti itu. Ya. Ya, emang matematika diskrit sama automata itu mungkin ini ya, apa namanya dari pemrograman langsung mungkin tidak terlalu kena semua gitu ya. Walaupun sebenarnya kayak misalnya function gitu ya, function di sana yang output sama ini ya, apa namanya term ya, itu terminal itu sangat sebenarnya ini ya, apa namanya, kepake di semua pemrograman gitu kan ya. Jadinya kalau misalnya tiap kita ngoding terus ada if-nya gitu kan sana memvalidasi suatu terminal atau term gitu ya. Sana misalnya apakah begini atau true or false itu kalau true berarti perintah yang ada di dalam sangkar atau nest daripada if itu dijalankan kan gitu ya. Seperti itu. Jadinya kalau misalnya if bersyarat gitu misalnya juga masuk di sana gitu ya. Begitu pula function gitu ya, sana function. Jadinya ini ya. Jadi banyak sekali nanti kepake gitu ya. Misalnya kalau bagian saya mungkin dalam text classification gitu misalnya ya, apa namanya mencari kata-kata negatif dari suatu paragraf itu juga banyak dipakai teori matematika diskrit dan automata juga di sana ya. Mungkin memang lebih menarik ya kalau misalnya ini ya apa namanya langsung diberi contoh penerapannya gitu ya sama kayak mungkin matematika waktu SMA gitu ya jadinya banyak sekali dikasih rumus-rumus tapi kita bingung dipakainya kapan gitu ya sana ya. Jadinya itu ya kalau saya sendiri kalau teori definite automata ini mungkin nanti saya ini ya di mata kuliah apa namanya data mining mata kuliah pilihan sih gitu ya itu bisa sangat nyambung ke sana ya. Decision tree ya sana untuk pohon keputusan gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan barangkali? Ya mudah-mudahan nggak ada yang bingung ya. Ini sangat sederhana, sangat sederhana. Saya sengaja bikin penjelasan videonya juga pendek gitu supaya core-nya dapat semua gitu ya. Core-nya dapat semua dasarnya ya. 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 Kalau soal materi minggu lalu ada yang ditanyakan barangkali? Ya. Ya, ada yang bingung dari mana dapat ini gitu misalnya. Ya. Ya. Jadi ini adalah fungsi ya, jadinya S itu bisa jadikan A besar, B ya. Jadinya setiap A ini bisa diterjemahkan lagi gitu ya ke yang lain ya.
Jadinya kombinasinya tidak terbatas selama masih ada ini dan masih ada terminal ya, dan ini ya, apa namanya, tidak diakhiri dengan kosong gitu ya. Gitu. Jadi yang huruf besar atau terminal itu bisa didefinisikan lagi dengan ini ya, yang lain gitu ya. Seperti itu. Oke, ada yang bertanya secara lisan? Oh, ini ada yang namanya ini ya. Saya kira Bu Budi ikut. Nama belakangnya sama dengan nama belakangnya Bu Budi. Ada NIM-nya tapi. Oke, itu. Ya. Ya. Jadi mohon dibaca-baca ya slide-nya dan ditonton juga videonya kalau misalnya slide-nya masih membingungkan gitu ya. Jadinya apa namanya itu ya. Kalau mau ditanya kira-kira UTS soalnya kayak gimana gitu juga saya jelasin ya. Salah satunya adalah ini ya, penjabaran ini production ya. Production function ya. Sana ya. Ya kenapa dari A, B jadi bisa jadi ini ya karena A itu bisa diterjemahkan menjadi AAB lagi gitu ya, seperti itu misalnya ya. Itu AA ya, bisa jadi itu. Sini ada AA berarti bisa jadi ya AAB gitu ya. AAB gitu. Seperti itu ya. Jadinya tiap kombinasi ini bisa dijabarkan lagi gitu ya. Jadinya itu fungsi kelipatan ya, fungsi kelipatan di sana ya. Ya, begitu pula cara kerja memori di komputer ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Terus turunan ini juga ya, turunan. Jadi kalau ini tanda OR ya, jadinya A itu bisa jadi AA atau A saja gitu ya, seperti itu. Jadi bisa dirumuskan ininya. Ya. Oke, ya. Dibaca-baca contohnya barangkali nanti ya. Ya. Oke. Kan semua matematika diskrit sudah ngambil ya pastinya ya. Gitu. Jadi jangan sampai ada yang saya yakin nggak ada, tapi jangan sampai ada yang sama sekali nggak ngerti sehingga ini ya apa namanya bingung sekali gitu. Jangan sampai ada yang seperti itu. Jadinya kalau misalnya ada yang seperti itu, nanti saya coba jelasin dari awal lagi gitu ya supaya ini ya. Jadinya kan pemrograman matematika dan lain-lain itu intinya sama ya. Kalau kita ketinggalan di satu step dan materi terus lanjut itu ini ya apa namanya kita akan ketinggalan terus gitu ya. Kita akan ketinggalan terus karena ketika kita mulai dari pertengahan yang awal aja belum paham kan gitu seperti itu ya. Intinya itu saya yakin di kelas tidak ada yang seperti itu, tapi misalnya jika ada yang bingung, ini tentang apa sih sebenarnya mata kuliah ini gitu ya. Ini cara ini ya, apa namanya, memberi perintah terhadap komputer, ya berkomunikasi dengan komputer, nah tapi dengan caranya komputer gitu ya di sana ya. Jadinya memberi apa namanya alur yang bisa berjalan secara otomatis bagi komputer gitu ya di sana. Itu barangkali. Oke. Ya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bingung gitu ya, ada yang bingung jadinya kan ini ya, kalau semester lalu terus terang kan gini ya, semester lalu
apa namanya, ada mata kuliah yang saya kasih materi uh, tidak terlalu banyak dan sederhana gitu kan ya, sederhana, dan tiap akhir perkuliahan tidak ada yang bertanya gitu kan ya, tidak banyak yang bertanya. Tapi ternyata di belakang mata kuliah itu ini ya, apa namanya, di forum ada kecurangan kan gitu, jadinya sampai kasusnya ke prodi gitu kan ya, ke prodi. Jadinya ternyata materi sederhana seperti itu pun ada yang tidak paham sampai harus mengambil jalur curang gitu kan ya, itu sampai udah terbukti di forum, dan ini terpaksa juga karena keputusan prodi waktu itu, beberapa mahasiswa waktu itu dikasih nilai yang tidak baik gitu ya. Itu. Walaupun nilainya sebenarnya bagus, tapi karena dalam forum ada tanda-tanda dia melakukan kecurangan gitu di sana, seperti itu. Ya, jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadinya apa namanya, jangan terlalu mengandalkan teman juga ya. Apa namanya, kalau tidak mengerti jangan malu gitu, pokoknya ditanyakan dari mananya yang tidak mengerti gitu ya. Jadi kalau saya sih positive thinking, berharap ini ya, tidak ada yang bertanya berarti benar-benar semua paham gitu ya, seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang sungkan barangkali nanya di sini, apa namanya, via chat personal juga boleh ya, ke nomor saya ya, di WA gitu ya. Identitas pasti nggak saya ini ya, umumkan di grup atau apa gitu ya, sana. Ya, itu nanti jadi masukan bagi saya juga. Oh, berarti saya mungkin jelasin bagian ini di video terburu-buru dan kurang jelas barangkali gitu kan ya. Sana. Oke, sudah 8.30, tidak ada yang bertanya, berarti sesi Zoom-nya saya bisa akhiri ya kira-kira ya. Ya, Pak. Oke ya. Ya, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan lewat WA 24 jam kapan aja. Ya, nanti saya balasnya kapan saya sempat gitu ya. Kalau misalnya nggak enak di grup, personal juga boleh ya. Jadinya saya ingin semua ini ya, apa namanya, bisa melewati perkuliahan ini gitu ya. Oke ya. Oke, kalau begitu sekian, terima kasih ya.